dini itu yaitu dari usia 0 itu adalah sejak di dalam kandungan sampai nanti berusia 8 tahun itu masih tergolong anak usia dini. Jadi ketika kita nanti memberikan pendidikan untuk anak usia dini berarti juga nanti sejak di dalam kandungan sampai dengan nanti berusia 8 tahun TK, usia TK itu masuk dalam anak usia dini seperti itu, Mas Francis dan Mbak Nita. Oke, mungkin ada jawaban yang lain dari Bapak Munif? Ya intinya sama ya Mas Hajiz, Mbak Tita ya. PAUD itu kan secara internasional 0 sampai 8 tahun. Tetapi kalau di Indonesia itu banyak mengacu ke 0 sampai 6 tahun. Termasuk di prodi kita sendiri, teman-teman semuanya itu 0 sampai 6 tahun. Itu namanya anak usia dini. Jadi ruang lingkup itu yang disebut sebagai anak usia dini. Kalau sudah di atas itu namanya beda lagi, namanya masuk dalam masa awal remaja, masa. Nah, PAUD sama TK ya sama aja, tapi kan orang-orang di sekitar saling menyamakan ini PAUD dulu nanti TK. Nah, padahal sebenarnya ya tidak apa-apa lah, yang penting buah hatinya bisa kita layani dengan baik, dan yang penting guru-gurunya memahami tentang perkembangan. Baik, jadi ayahanda bunda dan teman-teman, anak usia dini itu merupakan anak usia rentang dari 0 sampai 8 tahun. Kemudian untuk mengapa sih Bu pendidikan anak usia dini itu dikatakan sebagai pendidikan yang paling penting untuk kedepannya? Mungkin gantian dari Bapak Uni terlebih dahulu, dipersilakan. Iya Mbak, jadi kan hidup itu ada urutannya Mbak ya. Urutan itu kalau dimulai dari tangga yang paling awal, ya maka fondasinya harus kuat. Seperti rumah nanti ambruk. Nah, oleh karena itu sejak dalam kandungan saja anak-anak, maksud saya janin sudah dibekali, karena memang janin dalam kandungan itu sudah bisa menyerap informasi dari luar. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi usia 3 bulan mengingat apa yang terjadi selama dalam kandungan. Tapi kan ini salah satu fondasi ya untuk bekal ke depannya. Dan kita melihat banyak remaja sekarang yang kurang bisa menikmati hidup, gara-garanya adalah saat kecil kurang dibekali perkembangan yang harus mereka butuhkan. Saya kira itu simpel aja ya, pokoknya kira-kira sangat penting lah untuk anak usia dini. Ya, mungkin kita mendengarkan jawaban nih dari Ibu Adri. Kenapa sih pendidikan anak usia dini itu penting? Iya, jadi setuju ya dengan Pak Muni tadi bahwa sebagai fondasi, artinya ketika sebagai fondasi itu kan harus kuat ya. Jadi artinya kenapa sejak awal itu anak kita bekali, artinya kita berikan stimulasi dengan bagi-bagi perkembangannya ya, agar setelah nanti memasuki fase selanjutnya sudah siap begitu. Artinya bukan berarti bahwa pada tahap-tahap selanjutnya pun tidak perlu melakukan stimulasi, bukan seperti itu juga. Tapi karena pada anak usia dini itu karakteristiknya itu sangat mudah untuk mendapat informasi, perkembangan sel-sel otaknya juga dalam cepat begitu ya. Dan itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk memberikan dari fondasi tadi. Tapi bukan berarti bahwa setelah anak usia dini itu tidak perlu lagi kita memberikan suatu stimulasi, itu juga tidak. Artinya nanti akan berbeda lagi bagaimana caranya nanti menyikapi atau memberikan stimulasi setelah anak itu berusia di atas 8 tahun. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah menemukan jawabannya ya. Ini kenapa sih pendidikan anak usia dini itu penting untuk kita semua? Dan mungkin saya sedikit bertanya nih kepada kedua narasumber. Ini mungkin bisa
bisa terjadi di kalangan sekitar ya. Ini masih berkaitan tentang pendidikan nih. Di TK pada umumnya itu orang tua itu ingin anaknya bisa membaca, berhitung, menulis dan lain sebagainya, atau sering kita sebut dengan kalistung. Nah, apakah hal tersebut atau kalistung ini memang harus dikuasai anak? Tadi keywordnya ada stimulasi yang harus diberikan seperti itu. Mungkin Ibu Adri dulu ini. Iya, jadi pada anak usia dini ya, kalau kita melihat merujuk kembali kepada tugas perkembangannya, memang pada usia TK 4-5 tahun, 5 sampai dengan 6 tahun itu mereka memang ada salah satu tugas perkembangan yang menyebutkan bahwa mereka itu belajar tentang simbol, memahami simbol di sini apapun itu biasanya dimulai dari gambar, ya kan membaca gambar, ya gambar itu bisa diterjemahkan oleh anak. Mengenali misalnya itu bisa baca nih, misalnya di sini ada logo gitu ya. Anak itu belum tahu bisa baca LUES, tapi ketika dia melihat simbolnya, dia sudah oh ini lulus karena orang tuanya ketika mengajak ke tempat itu namanya adalah lulus. Jadi adalah pertama yang membaca simbol adalah pertama adalah gambar. Nah, kalau untuk angka dan update atau huruf kan sebenarnya juga termasuk simbol ya. Juga kenalkan itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah tuntutnya untuk bisa membaca lancar. Itu belum pada usia TK ya, khususnya ya itu belum dituntutkan begitu untuk bisa membaca lancar. Tapi untuk mengenal simbol itu memang sudah tahapnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Munif tentang Iya, saya kalistung. mengulas yang diucapkan Bu Adri yang terakhir ya, bahwa ada usaha diri itu tidak perlu dituntut untuk itu. Memang kalistung ini jadi kontroversi ya, perlu apa enggak, perlu apa enggak. Tapi di beberapa dinas itu menyarankan untuk tidak dipaksakan. Jadi ya kita sebagai orang akademik, saya dan Bu Adri ya cukup untuk kenalkan sama seperti kita untuk kenalkan oh ini pohon apa, ini kendaraan apa, ini apa, itu cukup dia tahu aja. Karena mungkin ya dari beberapa kasus kalau itu dipaksakan berdampak pada perkembangan selanjutnya. Jadi otaknya menjadi terforsir, capek, akibatnya mengalami ya, sehingga ya kita kembali ke habitat awal aja, bahwa ada usaha ini tuh biar menarik aja kehidupannya. Karena kan dia bisa cerita, misalnya dia datang ke laris dia cerita, jadi kan menarik aja kehidupannya. Nah, intinya satu adalah bahwa tidak usah diharuskan, kita perlu harus menguasai, intinya tidak perlu untuk yang terlalu belajar tinggi. Saya kira itu yang harus kita. Oke, ini berarti Bapak Ibu ini dengar semua ya bahwa kalistung ini tidak diwajibkan ya. Nantinya kedepannya anak akan belajar sendiri apa mengenal simbol, belajar menulis, membaca dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti yang sudah disimpulkan oleh Kak Aziz tadi, bahwasanya jika kita juga memaksakan anak untuk belajar hal itu, pastinya juga akan berdampak ke depannya. Lalu kan biasanya itu kalau di PAUD itu orang tua taunya cuma anak menggambar, mewarnai seperti itu Bapak. Nah, sebetulnya itu kegiatan apa aja sih yang ada di PAUD seperti itu? Mungkin dari
Adri. Mungkin selanjutnya jawaban dari Bapak Munif dipersilakan. Terima kasih Mbak sekali lagi. Kalau anak-anak di lingkungan sekarang itu kan mesti berbeda dengan ketika kita masih kecil ya Mbak Adri ya. Nah sekarang itu sampai kemudian anak-anak bisa mencari masalah seperti ini. Anak-anak bisa mendapatkan pengetahuannya sendiri. Ya gimana aja bisa. Nah hanya saja orang kita mestinya akan berubah. Yang dulu menjadi guru, yang menjadi orang tua, sekarang pola pendidikannya menjadi seorang fasilitator. Jadi memang di mana aja tidak harus tinggalkan, makanya kita diajak jalan-jalan. Artinya belajar itu luas sekali ya. Tidak mesti harus menggambar ke perpustakaan, tetapi lari pagi juga bisa untuk melihat pemandangan. Oh itu ada pelangi, semuanya dalam proses pembuatan. Dalam pelangi ada warna, ada ciptaan Tuhan, banyak banget pokoknya. Oke, jadi di laut itu tidak hanya untuk anak dapat mewarnai, menggambar, atau menyanyi, atau tepuk-tepuk saja ya teman-teman. Jadi di sini guru juga sudah menyiapkan kegiatan yang tentunya dengan tujuan menstimulus aspek-aspek perkembangan anak usia dini seperti itu. Oke, mungkin mendengar pertanyaan apa saja kemampuan yang dilatih di PAUD, saya itu terpintas di sosial media itu ada seseorang yang menyerukan bahwa nggak usah disekolahkan di PAUD karena itu akan merogoh kocek lebih. Dan tadi yang Ibu Adriani bilang ya, kan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, di mana saja bisa. Dan mungkin celutukan itu yang mendasari bahwa sekolah PAUD itu tidak penting dan hanya merogoh kocek saja gitu. Mungkin tanggapan kontroversial seperti itu ditanggapinya bagaimana sih? Mungkin dari Ibu Ani dulu atau Pak Munif dulu nih? Ya, Kami persilahkan nih. Iya, ya kayak gitu mestinya harus dibuktikan ya oleh sekolah ya. Kalau sekolah tidak bisa memberikan apa-apa ya mestinya itu wajar orang tua bilang kayak gitu. Tapi kalau sekolah bisa memberikan yang orang tua nggak berikan di rumah kan mestinya orang tua akan berpikir ya ternyata masuk PAUD itu mahal dan memang hasilnya juga sangat mengagumkan. Tetapi ya memang di rumah diajari tentang tanam-tanaman, di TK diajari sama, di rumah diajari buah-buahan, di TK sama. Nah wajar sehingga masyarakat menyatakan buat apa sebenarnya. Nah oleh karena itu memang tugas kita juga untuk memperbaiki kualitas sekolah yang mendasarkan pada aspek-aspek yang harus diberikan kepada anak usia dini yang itu barangkali tidak sempat semuanya diberikan oleh orang tua di rumah. Jadi kata kuncinya satu, bahwa sekolah harus membuktikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak sehingga hasilnya memang benar-benar bisa dinikmati dan dirasakan oleh para orang tua di rumah. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Munif. Nah, kita akan mendengarkan nih jawaban dari Ibu Adri. Bagaimana sih tanggapannya atas kontroversial seperti itu? Iya, jadi sangat wajar ya kalau seperti kita itu membeli barang gitu ya. Artinya ketika di situ menawarkan harga yang mahal gitu ya, ekspektasi kita itu pasti tinggi. Ya, dengan barang itu mahal artinya itu nanti kualitasnya bagus gitu ya. Nanti misalnya adalah kalau barang ya dia tahan lama dan sebagainya gitu. Juga ketika misalnya melihat sekolah ya dia karena produksi juga ya pemasaran sebenarnya. Jadi kita melihat harga yang masuk pasti ekspektasi orang tua pun juga akan tinggi gitu. Tapi orang tua pun juga diperbolehkan untuk
tujuan gitu ya yang ingin dicapai seperti apa, lalu nilai-nilai apa yang mungkin akan diberikan ke anak. Berarti kan ada banyak pilihan, kita monggo gitu orang tua yang akan menentukan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Dan setuju sekali bahwa nanti kalau misalnya sekolah pun berani pasang harga yang tinggi, berarti artinya begitu ya kegiatan yang ada di dalamnya pun juga apa namanya harus yang baik ya, artinya apa namanya tidak terus asal membayar mahal atau memasang tarif yang mahal seperti itu. Begitu Mbak Rita, Mas Aziz. Oke, bisa disimpulkan ya Kak Dita bahwa kasus kontroversial tersebut ada tadi keywordnya dari Pak Munif, bagaimana sekolah bisa menunjukkan hasilnya, bagaimana ia bisa mendidik atau mendidik anak tersebut bagaimana dan begitu gitu ya. Dan nih masih seputar dengan serba-serbi PAUD nih Bapak Ibu. Di PAUD itu kan ada yang namanya perkembangan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Nah itu ada 6 nih Kak Dita. Mungkin Kak Dita bisa menjelaskan atau menyebutkan? Pertama itu ada nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan yang satunya apakah Oke, kita ulang lagi ya. Ini 6 aspek perkembangan pada anak usia dini itu ada nilai agama dan moral, terus fisik motorik, terus kognitif, apalagi seni, bahasa, dan sosial emosional. Enggak. Nah itu kan yang dulu, yang baru ini seninya dihilangkan dan diganti menjadi Oke, menjadi ada nilai Pancasilanya. Nah mungkin dari keenam aspek perkembangan anak ini mungkin yang paling penting itu apa sih yang harus dikembangkan terlebih dahulu, atau semuanya sama rata nih saling bergandengan agar mewujudkan anak itu gimana ya bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini 6 aspek perkembangan ini seninya masuk dulu ya, jadi Pancasilanya ini agak dikeluarkan dulu. Mungkin dari Pak Munif atau Ibu Adri dulu. Ya, Mas, Mbak Dita yang baik. Karena perkembangan itu kan kalau kita lihat dalam kehidupan nyata itu kan yang pertama mestinya fisik motorik ya. Karena fisik motorik itu kan pada saat kemampuan pertama anak. Kemudian ada sosial emosional. Nah kalau tahapan yang pertama itu sudah bagus, harapannya tahapan yang selanjutnya itu akan bagus. Nanti sampai nilai-nilai budaya, nilai-nilai Pancasila, artinya tidak mempengaruhi kebahagiaan anak. Berarti harus dengan cara yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara dengan menyenangkan itu ya, misalnya dengan apa namanya seperti ini tadi fashion show misalnya, kan dari berbagai budaya ya. Dan, oh ternyata menyenangkan nih, mengenal ini pakai baju seperti ini, ini jadi cantik dan sebagainya. Kan anak ternyata menyenangkan. Jadi
adik-adik ini sampai siang itu juga nggak ngantuk, sampai sekarang itu masih berlari-lari, ada yang di kolam dan seterusnya. Nanti dia cerita besok ke sekolah, saya pakai baju adat Jawa gitu, dia bisa bercerita. Contoh kita tahu di kerangka tirik-tirik itu kan nggak perlu ya. Nah, kayaknya hal-hal seperti itu anak juga punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bercerita, kemampuan untuk bereksplorasi dunia mereka. Nah, jadi tidak usah muluk-muluk harus melalui intervensi khusus, tetapi ya anak-anak bisa kita saksikan di sinilah sampai sekarang. Tapi coba kalau misalnya tidak ada apa-apa, disuruh terangkan di whiteboard misalnya, ya mesti akan lesu, akan apa gitu ya. Nah, inilah perbedaan kita sebagai orang dewasa dengan mereka itu akan kelihatan itu. Nah, harapannya nanti adik-adik itu akan bercerita, adik kok cantik sekali, ya, belajar tentang pakaian, belajar tentang dia dari mana. Itulah yang memunculkan generasi yang kontinu untuk memahami tentang gimana dia tinggal. Nah, kira-kira sekilas seperti itu. Oke, mungkin ini Bapak Ibu sudah menangkap ya ini bagaimana sih mewujudkan keceriaan berbudaya pada anak usia dini. Mungkin di tahun depan Golden Age Festival tahun 2023 ada fashion show lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendaftarkan lagi nih. Nah, ini mungkin dari panitia nih bisa mengembangkan lomba-lombanya. Selain fashion show, nanti bisa memasak bersama orang tua dan lain sebagainya seperti itu yang ini meningkatkan kebudayaan daerahnya setempat. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pendidikan anak usia dini itu penting karena apa? Karena itu menstimulus aspek-aspek perkembangan anak pada tahap-tahap selanjutnya. Dan PAUD Amerika itu tidak hanya sekedar menyanyi, tepuk-tepuk, atau menyanyi, atau mewarnai saja, tapi juga dalam kegiatannya juga bertujuan untuk meningkatkan stimulus dan aspek perkembangan anak. Seperti itu Ayah Bunda dan teman-teman semuanya. Oke, pada akhirnya pendidikan anak usia dini diharapkan akan membantu menyiapkan generasi muda yang berpikir terbuka sehingga dapat menerima kemajuan teknologi yang dapat digunakan bagi kemajuan budaya setempat. Nah, ini Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:02, waktunya ini kita akan mendengarkan nih pemenang-pemenang lomba dari ketiga lomba tadi ya Kak Dita ya. Ada lomba fashion show, lomba 3M, mau gambar, mewarnai, dan menempel, menggunting, dan lomba menyanyi. Jadi kita ada 3 mata lomba nih. Dan karena waktu sudah menunjukkan siang ya Kak, udah siang banget. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak karena sudah bersedia menjadi pembicara pada podcast hari ini. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sangat keren dan luar biasa sekali. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada MC karena dengan begini